Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuke Istiani, dan di sini kita sudah memasuki bab yang ke-16 nih, yaitu routing topologi, dimana nanti kita akan menggunakan topologi lab setup yang sebelumnya juga teman-teman. Dan untuk bab 16 ini juga masih terkait dengan materi Debian dan Ubuntu Server Administration ya. Nah, jadi untuk bab 16 ini, di sini kita akan mempelajari konfigurasi routing, kemudian share internet connection, kemudian konfigurasi NAT, konfigurasi NAT permanen, fix IP address Debian router dan server, kemudian yang terakhir konfigurasi resolver. Nah, teman-teman, di sini terdapat router Debian nih, di mana nantinya kita akan mengkonfigurasi routing di router Debian ini. Jadi nantinya antara klien Ubuntu dan server ini kan beda jaringan atau beda network ya teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan pada IP-nya itu beda ya teman-teman. Nah, maka dari itu nantinya kita akan mengkonfigurasi routing di dalam router Debian ini supaya klien Ubuntu ini dan juga server ini dia bisa ngeping atau saling terhubung teman-teman. Oke teman-teman, di sini langsung saja kalian pergi ke router Debian-nya, dan di sini kita masukkan perintah sumin terlebih dahulu atau kita ke super user ya teman-teman. Kemudian masukkan password. Nah, disinilah kita akan mengkonfigurasi routingnya teman-teman. Nah, jadi perintahnya seperti ini teman-teman. nano /etc/sysctl.conf. Seperti ini teman-teman, kalian bisa enter. Oke teman-teman, di sini kalian bisa pergi ke bagian ini teman-teman, net IPv4 IP forward sama dengan 1. Di sini kita hapus tanda pagarnya teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa konfigurasi ini masih di komentar, jadi belum aktif teman-teman. Kemudian di sini kita bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Kemudian di sini kita bisa ceknya dengan sysctl -p, enter. Oke, di sini sudah aktif ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita bisa langsung ping. Tadi kan IP-nya 10.10.10.3. Jadi ini IP server 2 Ubuntu-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita bisa Ctrl C. Dan di sini coba nih kita ping 88. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena di sini belum punya internet, dan karena kita belum share internet ke Ubuntu klien ini teman-teman. Nah teman-teman, pada video sebelumnya kan kita memasang adapter host only di router ini supaya terhubung ke host. Tetapi si router Debian ini dia tidak mendapatkan akses internet dari host OS ini teman-teman. Oleh karena itu kita akan share ke koneksi internet supaya router Debian ini dia bisa mendapatkan internet dari host OS juga teman-teman. Kemudian dari routernya ini dia akan menyalurkan internet pada klien Ubuntu server 1 dan server 2 Ubuntu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, cara untuk sharing internet connection kalian bisa pergi ke control panel, kemudian pilih yang ini teman-teman. Dan di sini karena saya menggunakan internet dari lab 4TKJ, ini kita bisa klik kanan, kemudian properties, kemudian kita bisa klik yang sharing, dan di sini kita checklist pada bagian allow other network ini teman-teman. Kemudian di sini kita klik. Nah, karena di sini untuk router ini menggunakan adapter host only, maka di sini saya pilih Ethernet 6 karena di sini Ethernet 6 itu punya saya VirtualBox host only Ethernet adapter. Di sini kita bisa klik OK. Di sini bisa lihat terdapat output seperti ini, dimana jika kita ingin share
sharing internet connection, maka IP yang tadinya 192.168.56.10 itu IP pada router Debian ya teman-teman, maka akan digantikan atau terganti menjadi 192.168.137.1 teman-teman. Di sini dikarenakan kita akan menjalankan sharing internet connection. Di sini kita bisa yes saja teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa cek pada VirtualBox host only-nya di Ethernet 6 ini. Kita klik kanan properties dan kita bisa cek dengan IPv4. Oke, di sini untuk IP-nya sudah tergantikan, yang tadinya 192.168.56.10 menjadi 192.168.137.1 teman-teman. Nah, di sinilah teman-teman kita harus menyesuaikan IP-nya. Pertama-tama kita buka router Debian-nya. Kemudian di sini kita ketik nano/etc/network/interfaces. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa untuk IP address-nya itu masih 56, belum 137. Jadi kita harus menyesuaikan dengan host yang tadi teman-teman. Jadi kita ganti saja untuk 56 ini diganti dengan 137. Jadi IP-nya 192.168.137.10. Kemudian untuk gateway-nya juga menyesuaikan dari address-nya, yaitu ini diganti 137. Kemudian di sini kita bisa Ctrl X, Y enter. Kemudian kita bisa systemctl restart networking. Di sini kita bisa IPA. Oke, di sini untuk IP endpost 3-nya sudah berubah ya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. Nah, kemudian di sini kita bisa ping 88 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah bisa, tandanya kita sudah terhubung dengan internet ya teman-teman. Nah, lalu kenapa nih saat kita tadi ping 88 di Ubuntu lainnya itu dikarenakan kita belum konfigurasi NAT-nya teman-teman. Nah, langsung aja di sini kita akan konfigurasi NAT-nya teman-teman. Di sini kita bisa pergi ke apt min cd-rom seperti ini teman-teman, kita enter. Nah, ini sudah teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi NAT dengan IP tables nih. Tapi sebelumnya kita harus install dulu nih untuk IP tablesnya. Jadi perintahnya apt min-get, kemudian install IP tables. Kemudian di sini kita bisa enter. Dan kita pilih opsi yang Y. Oke, di sini sudah selesai ya teman-teman untuk penginstalannya. Oke, di sini kita langsung saja konfigurasi untuk IP tables-nya. Oke, di sini langsung saja kita konfigurasi NAT-nya dengan IP tables yang kita tadi install. Jadi perintahnya IP tables min-t NAT min absar, kemudian post routing, kemudian min o kecil teman-teman, kemudian enp0s3 dan min c, kemudian masquerade. Oke, kita bisa enter saja teman-teman. Nah, di sini sudah, dan kita akan coba cek di Ubuntu lainnya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cek apakah dia sudah bisa untuk ping 88. Nah, di sini untuk ping 88-nya sudah bisa, berarti tandanya bahwa Ubuntu client ini dia sudah mendapatkan akses internet dari router Debian-nya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan lanjut nih untuk konfigurasi NAT permanen. Nah teman-teman, di sini
Ini sebelumnya kan kita konfigurasi NAT itu menggunakan ini perintah ini, iptables maintain NAT min a. Nah, sebenarnya itu adalah konfigurasi yang tidak permanen, teman-teman. Nah, maka dari itu di sini kita akan belajar untuk konfigurasi NAT secara permanen. Oke, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi NAT secara permanen. Di sini kalian bisa masuk ke super user terlebih dahulu dalam Zoomin. Nah, di sini kita akan membuat direktori ini, teman-teman. Jadi perintahnya mkdir /etc /iptables/. Nah, jadi di sini kita akan membuat direktori yang bernama iptables ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa enter. Dan di sini supaya konfigurasi iptables ini tersimpan di direktori iptables yang kita buat, maka perintahnya adalah iptables kemudian min save, kemudian tanda lebih dari, teman-teman, kemudian slash etc, kemudian di sini slash iptables, dan di sini slash rules.v4, teman-teman. Nah, jadi ini adalah perintah untuk menyimpan konfigurasi iptables di direktori iptables yang tadi kita buat. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita bisa cek dengan cat /etc /iptables/rules.v4. Nah, di sini untuk konfigurasi iptables-nya sudah tersimpan di direktori iptables yang tadi kita buat. Jadi kali ini belum konfigurasi NAT-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk konfigurasi NAT-nya, pertama-tama kita bisa masuk ke nano/etc/apt/sources, kemudian .list. Seperti ini, teman-teman. Oh, terdapat kesalahan, maaf. Di sini nano. Kemudian kita bisa enter. Nah, oke, teman-teman, di sini kalian bisa lihat di router Debian saya sudah terdapat repository, yaitu ini, teman-teman, dep http, dep ada yang bookworm, main contrib, security, updates. Nah, untuk repository ini tidak harus seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa gunakan repository yang Cartolo maupun lainnya. Di sini saya menggunakan yang ini. Kalau kalian mau menggunakan seperti saya, di sini saya sudah mencantumkan atau sudah menuliskan ini ya, teman-teman, untuk repositorinya. Kalian bisa ketik manual kalau kalian belum ada. Nah, kemudian di sini kita bisa min add. Kemudian setelah tadi kita memasang repositorinya, kemudian kita bisa apt update. Seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini langsung saja untuk konfigurasi NAT seperti tadi, tetapi bedanya ini permanen ya, teman-teman. Jadi kita perintahnya apt install iptables strip persistent. Oke, kita bisa enter. Kemudian kita pilih opsi Y. Kemudian ini Y, teman-teman. Yes. Oke, teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi NAT secara permanen ya, teman-teman. Dimana nantinya jika kita mempower off router Debian ini, maka kita tidak diharuskan untuk install iptables yang panjang seperti tadi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut materi yang berikutnya, yaitu fix IP address Debian router dan server. Nah, jadi teman-teman, saat kita konfigurasi IP address atau memasang IP address, nah di sini kita pergi dulu ke nano/etc/network/interfaces.
Nah, teman-teman, pada saat kita konfigurasi IP address kan di sini saya menambahkan tulisan auto ya, teman-teman, di nPost 3, nPost 8 dan nPost 9. Nah, auto ini berfungsi supaya saat kita mempower off ini, teman-teman, mempower off virtual mesinnya, itu IP yang kita pasang tadi tidak akan hilang, teman-teman. Selain itu, di sini kita juga menambahkan auto supaya kita nggak usah menjalankan perintah if up, teman-teman. Jadi nggak usah menjalankan perintah if up nPost 3, if up nPost 8, dan juga if up nPost 9. Maka dari itu di sini saya menambahkan auto pada semua interface-nya ya, teman-teman, supaya nanti saat kita mempower ini IP yang kita pasang itu tidak akan hilang. Dan di sini kalian juga bisa lihat pada Debian servernya. Di sini kita ketik dulu nano slash etc slash network slash interfaces. Nah, di sini pada Debian server juga saya menambahkan auto di nPost 3-nya ya, teman-teman, yang membuat supaya nanti saat kita mempower off virtual machine itu IP-nya tidak akan hilang, dan juga kita tidak perlu melakukan perintah if up nPost 3. Nah, oke, teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver. Oke, di sini saya sudah buka terminal di Ubuntu kliennya. Di sini kita coba ping 88. Oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Dan kemudian kita akan coba ping google.com, karena belum tentu kita bisa ping 88, kita juga bisa ping google.com, itu belum tentu ya, teman-teman. Kita coba google.com. Nah, di sini tidak bisa, teman-teman, karena di sini kita belum konfigurasi resolver. Oke, di sini untuk caranya kalian bisa pergi ke sudo terlebih dahulu. Kemudian di sini perintahnya nano slash etc slash resolve.conf. Oke, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk name servernya itu masih localhost. Oke, di sini kita bisa komen pada name servernya dengan tanda pagar seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa tambahkan di bawahnya name server ini, kita tambahkan name server 8888 seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Kemudian di sini kita bisa ping google.com. Ini kita ping google.com lagi, teman-teman. Oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman, untuk ping google.com-nya, karena tadi kita sudah konfigurasi resolver dengan name server 88. Oke, di sini kita juga akan melakukan hal yang sama di Debian servernya. Oke, di sini kita akan coba cek dulu dengan ping 88, teman-teman. Oke, di sini untuk ping 88-nya sudah bisa, dan di sini kita akan coba cek apakah ping Google-nya sudah bisa. Nah, di sini untuk ping Google-nya belum bisa ya, teman-teman. Jadi kita harus konfigurasi resolver. Pertama, kalian bisa masuk ke Sumin terlebih dahulu. Kemudian kalian ketik nano slash etc slash resolve.conf. Seperti ini, kita enter. Nah, teman-teman, kemudian untuk name server localhost-nya kita tambahkan komen pagar seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan di bawahnya name server 88. Seperti ini kita bisa Ctrl X, Y, dan juga enter. Ini kita bisa ping google.com lagi, teman-teman.
Oke, di sini sudah bisa untuk ping google.com-nya ya teman-teman. Karena tadi kita sudah konfigurasi resolve di Debian servernya. Oke, di sini kita juga akan lakukan hal yang sama di server 2 Ubuntu-nya. Di sini kita pergi ke sudosu terlebih dahulu karena di sini menggunakan Ubuntu. Jadi sudosu, kemudian masukkan passwordnya, dan di sini kita bisa langsung ketik nano /etc/resolve.conf seperti ini, enter. Kemudian ini saya perbesar ya teman-teman. Dan di sini kemudian untuk nm servernya ini masih localhost, kita tambahkan komen agar seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan name server 88. Oke, kalau sudah kita bisa Ctrl X, Y dan juga enter. Kemudian kita ping 88 terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini untuk ping 88-nya sudah berhasil. Kita coba ping google.com. Oke, di sini untuk ping google.com-nya sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita juga akan cek di router Debian-nya ya teman-teman. Nah, pastinya kalau di router Debian ini kan sudah mendapatkan akses internet ya. Karena tadi kita sudah melakukan sharing internet connection di control panel tadi ya, teman-teman. Di sini kita coba ping 88. Ini sudah bisa, teman-teman. Kita ping google.com. Di sini kita ping google.com. Nah, di sini untuk ping google.com-nya sudah bisa juga ya teman-teman. Kalau misalnya kalian belum bisa nih, itu bisa jadi penyebabnya karena firewall kalian teman-teman. Jadi kalian bisa cek di sini, kalian ketik Windows Defender Firewall ini teman-teman. Kemudian untuk turn Windows Defender Firewall on or off kita klik. Nah, jika punya kalian masih menyala atau turn on, maka kalian diharuskan untuk menjadi turn off kan teman-teman. Jadi diganti menjadi off kan, dimatikan. Di sini saya sudah matikan teman-teman. Barulah kalian bisa coba untuk ping google.com-nya lagi. Atau semisal kalau punya kalian masih tetap belum bisa, itu dikarenakan kalian juga belum konfigurasi resolver seperti tadi ya teman-teman, seperti ini nano /etc/resolve.conf seperti ini teman-teman perintahnya. Kita coba enter. Nah, di sini saya sudah menambahkan name servernya, yaitu name server 88. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kita melakukan konfigurasi routing di Debian yang disebut router Debian ini teman-teman. Dan si router Debian ini dia terhubung ke host OS menggunakan adapter host only. Nah, dari adapter host OS ini kita meng-share internet connection ke router Debian-nya supaya router Debian ini dia mendapatkan akses internet dari host OS-nya. Kemudian di router Debian ini kita konfigurasi IP di klien Ubuntu server 1, server 2 supaya bisa terhubung. Kemudian tadi juga kita konfigurasi router supaya antara router dengan kliennya ini bisa terhubung teman-teman. Kemudian tadi kita juga melakukan konfigurasi NAT dengan menggunakan IP table supaya si klien Ubuntu server 1 dan juga server 2 ini dia mendapatkan akses internet dari router Debian ini teman-teman. Jadi intinya si router Debian ini mendapatkan akses internet melalui share internet connection. Kemudian router Debian ini menyebarkan internetnya ke server 1, server 2 dan juga klien Ubuntu sehingga ketiga ini dia bisa mendapatkan internet teman-teman.
Oke, saya rasa cukup saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Library Nuke @mentorkecil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.